Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas atau mencari solusi tentang soal yang berhubungan dengan dimensi 3. Oke, langsung aja ya kita ke soalnya. Ini dia soalnya. Oke, jadi soalnya itu adalah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk A di titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan 1/3 KD. Jarak titik K ke bidang BDHF adalah, oke, seperti itu soalnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambarnya dulu ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, langkah pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu kubusnya. Oke. Di sini ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Dan panjang rusuknya adalah A, sehingga panjang BC itu adalah A, AD juga A, AB juga A. Nah, di situ ada keterangan kalau K adalah perpanjangan dari titik atau dengan titik ya, perpanjangan garis AD. Jadi kita buat titik K-nya. Jadi kalau perpanjangan garis AD kan ini. Kita buat perpanjangannya. Jadi perpanjangannya dia di sini. Kita buat aja titiknya di sini, yaitu titik K. Sehingga kita buat garisnya. Misalnya ini A ya, titik A. Oke. Lalu ditanyakan jarak antara titik K dan bidang BDHF. Kita buat dulu bidang BDHF. BD, ini dia ke sini, HF. Nah, ini dia bidang BDHF. Saya arsir warna hijau ya. Kelihatan hijau nggak sih? Oke. Nah, ini dia di sini. Nah, jarak K ke bidang BDHF adalah K jika saya tarik ke bidang BDHF ini, yang dinamakan jaraknya itu adalah perpotongan garis yang tegak lurus. Jadi misalnya saya tarik ini ya, garis K-nya ke bidang BDHF. Nah, bidang BDHF ini saya ngambil garis BD, karena BD ini juga bagian dari bidang BDHF. Jadi kita tarik garis K ke bidang BD, ke garis BD maksudnya. Titik K ke garis BD, sehingga dia di sini tegak lurus. Maka jarak antara ini, di sini ada suatu titik, saya namakan P ya. Jadi jarak antara titik K dan bidang BDHF itu adalah garis KP, sehingga yang harus kita cari di sini adalah KP. Jadi kesimpulannya, jarak antara titik K dan bidang BDHF adalah KP, dan KP inilah yang harus kita
cari. Oke. Nah, untuk mencari KP, banyak komponen yang harus kita siapkan dulu ya. Jadi, komponen yang pertama itu kita cari dulu panjang KA. Tadi pada soal diketahui dia kalau AD panjangnya adalah 5. Dan KA itu sama dengan sepertiga KD. Nah, KD kalau kita lihat di sini KD itu sama dengan AD ditambah KA. Jadi, kita bikin poin lagi. KD itu sama dengan KA ditambah AD. KA-nya belum diketahui, kita tulis apa adanya. Dan AD-nya adalah nilainya itu, ya, nilainya adalah A. Panjang AD adalah A. Sama seperti panjang rusuknya. Nah, KA di sini adalah sepertiga KD. Kita substitusikan di sini. KA kita ganti dengan sepertiga KD ditambah A. Sini KD ya. Jadi KD ini saya pindahkan ruas, dikurangi sepertiga KD itu sama dengan A. Jadi kita samakan penyebutnya. Di sini 3 KD dikurangi KD sama dengan A. Jadi 2/3 KD itu sama dengan A, sehingga KD sama dengan 3/2 A. Jadi KD-nya kan ketemu 3/2A ya. Kita substitusikan ke persamaan pertama yang tadi. Kalau KA itu sama dengan sepertiga KD, sehingga KA itu sama dengan sepertiga dikali KD-nya tadi 3/2A. Ini bisa kita coret, sehingga nanti nilai KA adalah setengah A. Oke, jadi kita akan mencari panjang KP dengan memanfaatkan konsep garis lurus. Jadi, kita anggap kubus ini suatu koordinat kartesius dimensi 3. Jadi, ruas garis AB ini adalah terletak pada sumbu X, dan ruas garis AK terletak pada sumbu Y, dan AE itu adalah terletak pada sumbu Z. Dan ruas garis AD dia terletak pada sumbu Y negatif. Nah, kita gambar dulu ya koordinat kartesiusnya dulu. Ya, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y positif, ini sumbu Y negatif, ini adalah sumbu Z. Nah, ini titik pusatnya di sini adalah titik A, di sini titik B, dan sini adalah titik K, dan di belakang sini adalah titik D. Nah, sesuai dengan gambar di kubus yang ini ya, AB di sini panjangnya adalah A. Kita anggap A ini adalah sebagai pusat dari koordinat kartesiusnya, sehingga A ini kita anggap 0,0. Sehingga kalau AB di sini panjangnya A, berarti koordinat B di sini adalah A,0, sehingga di sini dia nilainya adalah A. Dan di sini AD adalah, di sini AD panjangnya itu adalah A, sehingga dia di sini nilainya A.
Karena dia pada sumbu Y negatif, berarti dia nilainya adalah min A. Lalu, seperti yang sudah kita hitung tadi, KA-nya kan ketemu setengah A kan? Berarti di sini nilainya dia setengah A. Jadi koordinatnya di sini titik K di sini dia berada pada titik 0,1/2A karena titik X-nya 0 dan Y-nya setengah A. Jadi di sini setengah A. Nah, kita akan memanfaatkan seperti saya bilang tadi ya, kita akan memanfaatkan konsep garis lurus. Kita buat dulu di sini. A, B, dan D kita hubungkan. B dan D sudah saya hubungkan. Lalu yang akan kita cari tadi itu adalah KP kan? KP-nya di sini. Ya, ini titik B, dia tegak lurus. Jadi, kalau kamu lihat di gambarnya, maka ruas garis BD itu tegak lurus dengan ruas garis KP. Artinya apa? Jika gradien itu M ya. Gradien dari BD kalau saya kalikan dengan gradien garis KP itu adanya nilainya adalah min 1. Nah, untuk mencari gradien BD bagaimana? Caranya bisa kita ketahui dengan cara mengetahui persamaan garis BD-nya. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, dia pada sumbu X positif dan Y negatif kan ya. Kalau kita gambar di koordinat kartesius 2 dimensi, jadi misalnya ini ya, ini sumbu X positif, ini sumbu Y negatif. Dia titiknya di sini B, di sini A, di sini D. Dia nilainya di sini min A, di sini A. Jadi garisnya adalah ini, garis BD. Jadi persamaan garis BD bisa kita cari dengan cara begini. Persamaan garis BD. BD di sini, dia di sini kan titik X-nya pada A kan? Nilainya A. A kita kalikan dengan Y, min A kita kalikan dengan X. Jadi di sini AY min. Jadi panjang, bukan panjang ya, persamaan garis BD itu, saya ulangi lagi ya, dari A di sini kita kalikan dengan Y, jadinya AY, lalu min A kita kalikan dengan X, hasilnya min AX, dan A kita kalikan dengan min A kali min A. Lalu kalau ini dijabarkan, dia sama-sama punya faktor A, jadi di sini Y min X sama dengan A dikali min A. Ini bisa kita coret. Jadi Y min X itu sama dengan min A. Lalu kita nggak usah lah ya. Jadi sehingga Y itu sama dengan X min A. Sehingga sesuai dengan persamaan umum garis lurus, Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis kita adalah Y sama dengan X min A. Sehingga Y ini sama dengan Y, X sama dengan X, Y sama dengan min A. Sehingga gradiennya adalah 1. Jadi MBD itu hasilnya adalah 1. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi yang ini ya. Oke. Jadi itu MBD jika kita kalikan dengan MKP hasilnya min 1. MBD nya adalah 1 dikali MKP sama dengan min 1. Jadi MKP itu sama dengan min 1 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Nah, setelah MKP kita temukan,
kita cari persamaan garis KP. Nah, kalau kita lihat di koordinat kartesius yang ini ya, garis KP di sini dia diketahui dia gradiennya adalah -1, dan KP dia melalui titik ini. Nah, titik K di sini. K di sini koordinatnya adalah 0,5 A. X-nya 0 dan Y-nya itu setengah A. Jadi dia melalui titik 0K 0,5 A bergradien -1. 0 ini berkedudukan sebagai X1 dan setengah A ini berkedudukan sebagai Y1. Jadi rumus persamaan garisnya kita pakai rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y kita kurangi dengan setengah A sama dengan -1. Kita kalikan X dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah Y min setengah A sama dengan min X. -1 kali 0, 0 ya. Jadi Y sama dengan min X ditambah setengah A. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita cari X2 dan Y2-nya. Nah, X2 dan Y2-nya ini ada di sini. Nah, berkedudukan di titik P. Nah, kita cari dari yang persamaan garis yang kita cari tadi di sini, persamaan garis BD dan KP. Titik potongnya di situ ya. Jadi kita eliminasi. Oke, kita anggap ini sebagai persamaan pertama ya. Lalu ini persamaan kedua. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Jangan pakai eliminasi deh, pakai substitusi aja ya, lebih cepat. Oke, persamaan 1 itu Y sama dengan X min A. Persamaan keduanya min X ditambah setengah A, langsung kita substitusikan di sini. X min A. Min X ini kita pindahkan jadi min X. Ini kita pindah jadi min setengah A dikurangi A. Jadi ini min 2X sama dengan, kita samakan penyebutnya, min A min 2A. Jadi min 2X sama dengan min 3A per 2. Jadi X-nya sama dengan min bagi min hasilnya plus 3A per 4. Itu adalah X-nya. Oke, setelah itu kita substitusi ya. Substitusi X sama dengan 3A per 4, terserah mau ke persamaan 1 atau 2. Saya ke persamaan 1 aja deh. Ke persamaan 1. Persamaan satunya kita tulis seperti ini. Y sama dengan X min A, sehingga dia menjadi Y sama dengan X-nya itu 3A per 4 dikurangi A. Jadi Y-nya sama dengan 3A per 4 dikurangi 4A. Jadi 4A per 4 ya. Jadi 3A dikurangi 4A min A per 4 atau min 1/4A. Itu Y-nya. Jadi X2 itu sama dengan 3A per 4 dan Y2 itu sama dengan min 1/4A. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal mencari KP-nya sesuai gambar ini ya. Berarti ini X2 nya tadi berapa ya? 3A per 4, ininya min 1/4A. Oke. Kita mencari KP-nya sekarang. Oke, kita mencari KP sesuai gambar yang di sini ya.
Jadi KP adalah panjang ruas garis ini. Nah, misalnya saya tarik garis bantu di sini, pakai yang hijau aja. Garis bantu di sini, maka panjang KP itu adalah KP sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat dikurangi ditambah ya, ditambah Y2 min Y1 kuadrat, dimana X2 nya tadi sudah ketemu di sini, 3A/4 dikurangi X1 nya di sini 0, ini sebagai X1 ya, ini X1, ini Y1, 0 kuadrat ditambah Y2 nya min 1/4A dikurangi Y1 nya adalah setengah A, lalu kita kuadratkan. 3/4A dikurangi 0 sama dengan 3/4A, lalu min 1/4A dikurangi setengah A, itu hasilnya adalah min 3/4A, kita kuadratkan. Jadi hasilnya dia 9/16A kuadrat. Ini kok udah kurangi, ditambah ya. Ditambah 9/16A kuadrat. Jadi dia hasilnya nanti 18/16A kuadrat. Lalu kita keluarkan akar, dia menjadi 3/4A akar 2. Selesai. Ini dia adalah jarak titik K dan bidang BDHF, yaitu 3/4A akar 2. Selesai. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.